Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bama Aryo Biantoro dari kelas 11 TJ 1. Ingin menjelaskan tentang konsep perambatan cahaya. Konsep perambatan cahaya. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Komunikasi serat optik menggunakan daerah kerja antara 800 nanometer sampai 2,25 mikrometer dan tidak tampak. Kemudian cahaya sebagai transfer energi. Cahaya sebagai transfer energi terdiri dari foton-foton dalam bentuk partikel atau paket energi sesuai panjang gelombang. Panjang gelombang tersebut akan menentukan warna suatu cahaya. Besarnya energi foton tersebut, ini rumusnya. E adalah besarnya energi foton, H adalah konstanta Planck, dan F adalah frekuensi cahaya. Jenis-jenis serat optik. Jenis serat optik ada step index multimode, grade index multimode, dan step index single mode. Kemudian ada mode perambatan cahaya. Cahaya dapat merambat dalam serat optik melalui sejumlah lintasan yang berbeda, dan lintasan cahaya yang berbeda-beda ini disebut mode dari suatu serat optik. Ukuran diameter core menentukan jumlah mode yang ada dalam suatu serat optik. Serat optik yang memiliki lebih dari satu mode disebut serat optik multimode. Terakhir, serat optik yang hanya satu mode saja disebut serat optik single mode, karena satu makanya dipanggil single. Serat optik single mode memiliki ukuran core yang relatif kecil. Kemudian prinsip perambatan cahaya dalam serat optik. Peristiwa 1. Sinar merambat lurus sepanjang sumbu serat tanpa mengalami refleksi atau refraksi. Peristiwa 2. Sinar mengalami refleksi total karena memiliki sudut datang yang lebih besar dari sudut kritis dan akan merambat sepanjang serat melalui pantulan-pantulan. Peristiwa yang ketiga, sinar mengalami refraksi dan tidak akan dirambatkan sepanjang serat karena memiliki sudut datang yang lebih kecil dari sudut kritis. Ini step index multimode. Step index multimode, indeks biasnya core konstan. Kemudian ukuran core besar dan dilapisi cladding yang sangat tipis. Kemudian penyambungan kabelnya lebih mudah karena memiliki core yang besar. Kemudian terjadi dispersi. Terakhir, hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi data bitrate-nya rendah. Kemudian serat optik grade index multimode. Core ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga rambatan cahaya sejajar dengan sumbu serat dan dispersinya minimum. Terakhir, harganya lebih mahal dari serat optik SI karena proses pembuatannya lebih sulit. Ini contoh propagasi cahaya multimode grade index. Masing-masing kecepatannya berbeda tetapi sampainya bareng. Ini contoh. Sampainya akan tetap berbarengan. Kemudian serat optik step index single mode. Serat optik step index single mode. Serat optik ini SI monomode memiliki diameter core yang sangat kecil dibandingkan ukuran claddingnya. Cahaya hanya merambat dalam satu mode saja, yaitu sejajar dengan sumbu serat optik. Kemudian digunakan untuk transmisi data dengan bitrate yang tinggi. Struktur serat optik. Susunan serat optik. Pertama ada core. Core itu adalah inti.
berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu ujung ke ujung lainnya. Yang kedua ada cladding atau lapisan, berfungsi sebagai cermin, yakni memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Yang ketiga ada coating atau jaket, berfungsi sebagai pelindung mekanis sebagai pengkodean warna. Keterangannya, core terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas sangat tinggi, merupakan bagian utama dari serat optik karena perambatan cahaya sebenarnya terjadi pada bagian ini. 3. Memiliki diameter 2 mikrometer sampai 10 mikrometer. Ukuran core sangat mempengaruhi karakteristik serat optik. 2. Ada cladding. Cladding terbuat dari bahan gelas dengan indeks bias lebih kecil dari core, merupakan selubung dari core. Hubungan indeks bias antara core dan cladding akan mempengaruhi perambatan cahaya pada core. 3. Ada coating, terbuat dari bahan plastik dan berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Macam-macam serat optik menurut susunannya. Pertama ada single core, kedua ada ribbon. Jenis kode warna dan penandaan kabel optik. Kabel serat optik berbeda dengan kabel metalik. Kabel serat optik ukurannya kecil, kurang lebih 3 cm, dan lebih ringan sehingga instalasi kabel serat optik dapat dilakukan melalui beberapa span secara sekaligus. Panjang kabel serat optik dalam satu haspel biasanya mencapai 2 sampai dengan 4 km. Pada saat ini, untuk mengatasi keterbatasan kapasitas kabel tembaga, maka pembangunan junction menggunakan kabel serat optik jenis single mode. Ada dua jenis kabel optik, yaitu ada pipa longgar atau loose tube, dan kedua ada alur atau slot. Konstruksi kabel optik. Sesuai dengan konstruksinya, kabel optik terdiri dari kabel dak, kabel tanah, kabel atas tanah, dan kabel rumah. Ini contoh konstruksi. Ini ada konstruksi dasar kabel optik dak. Ini konstruksi kabel dak FO SCPT. Ini konstruksi dasar kabel optik bawah tanah. Ini ada konstruksi dasar kabel optik atas tanah. Ini konstruksi kabel FO atas tanah SCPT. Ini ada konstruksi dasar kabel rumah 2 sampai dengan 6 fiber. Ya, segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang konsep perambatan cahaya. Fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis loose tube. Loose tube berbentuk tabung longgar yang terbuat dari bahan PBTP atau polybutyren terephthalate yang berisi thixotropic gel dan serat optik ditempatkan di dalamnya. Konstruksi loose tube yang berbentuk longgar tersebut mempunyai tujuan agar serat optik dapat bebas bergerak, tidak langsung mengalami tekanan atau gesekan yang dapat merusak serat pada saat instalasi kabel optik. Thixotropic gel adalah bahan semacam jelly yang berfungsi melindungi serat dari pengaruh mekanis dan juga untuk menahan air. Sebuah loose tube dapat berisi 2 sampai dengan 12 serat optik. Sebuah kabel optik dapat berisi 6 sampai dengan 8 loose tube. Untuk kabel optik jenis loose tube yang terbaru, setiap loose tube terdiri dari serat. Warna loose tube sama dengan warna seratnya. Kabel yang seperti ini disebut dengan istilah SCPT atau singkatannya single core per tube. Yang B ada HDPE sheet atau high density polysilen sheet, yaitu bahan sejenis polysilen keras yang digunakan sebagai kulit kabel optik, berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi serat optik dari pengaruh mekanis pada saat instalasi. Kemudian fungsi-fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis loose tube. C. Aluminium tape atau lapisan aluminium ditempatkan di antara kulit kabel dan water blocking,
berfungsi sebagai konduktivitas elektris dan melindungi kabel dari pengaruh mekanis. Kemudian rolling gel adalah bahan campuran petroleum sintetik dan silikon yang mempunyai sifat anti air. Rolling gel merupakan bahan pengisi yang digunakan pada kabel optik agar kabel menjadi padat. Kemudian PE sheet adalah bahan polisilen yang menutupi bagian central strength member. Dan fungsi-fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis loose tube ketiga. Yang F, central strength member adalah bagian penguat yang terletak di tengah kabel optik. Central strength member dapat merupakan pilihan kawat baja atau solid steel core atau glass reinforced plastic. Central strength member mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi yang diperlukan pada saat instalasi. Kemudian peripheral strength element terbuat dari bahan poliramid yang merupakan elemen pelengkap optik yang diperlukan untuk menambah kekuatan kabel optik. Poliramid mempunyai kekuatan tarik tinggi. Fungsi dan bagian-bagian kabel optik jenis slot. Yang pertama, kulit kabel terbuat dari bahan sejenis polisilen keras, berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi serat optik dari pengaruh mekanis saat instalasi. B. Aluran slot terbuat dari bahan polisilen, berfungsi untuk menempatkan sejumlah serat. Untuk kabel optik jenis slot dengan kapasitas 1000 serat diperlukan 13 aluran slot dan satu slot berisi 10 fiber ribbon. Satu fiber ribbon berisi 8 serat. Dan central strength member adalah bagian penguat yang terletak di tengah-tengah kabel optik. Central strength member terbuat dari pilihan kawat baja yang mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi yang diperlukan pada saat instalasi. Spesifikasi kabel optik. Karakteristik mekanis. 1. Fiber bending atau tekukan serat. Tekukan serat yang berlebihan atau terlalu kecil dapat mengakibatkan bertambahnya optical loss. 2. Ada kabel bending atau tekukan kabel. Tekukan kabel pada saat instalasi harus dijaga agar tidak terlalu kecil, karena hal ini dapat merusak serat sehingga menambah optical loss. 3. Ada tensile strength. Tensile strength yang berlebihan dapat merusak kabel atau serat. 4. Crush atau tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan serat retak atau patah sehingga dapat menaikkan optical loss. 5. Impact adalah beban dengan berat tertentu yang dijatuhkan dan mengenai kabel optik. Berat beban yang berlebihan dapat mengakibatkan serat retak atau patah sehingga dapat menaikkan optical loss. Dan kabel torsion yang diberikan kepada kabel dapat merusak selubung kabel dan serat. Spesifikasi kabel optik. Ada kode warna serat. 1 itu adalah biru, 2 orange, 3 hijau, 4 coklat, 5 abu-abu, 6 putih, 7 merah, 8 hitam, 9 kuning, 10 ungu, 11 pink, 12 toska. Ya, kode warna tabungnya juga enggak beda jauh. 1-nya biru, 2-nya orange, 3 hijau, 4 coklat, 5 abu-abu, 6 putih, 7 merah, 8 hitam. Ya, masih sama ya. Tanda pengenal kabel optik. Kabel optik harus diberi tanda pengenal yang tidak mudah hilang yang terdapat pada kulit kabel di sepanjang kabel. Adapun tanda pengenal tersebut meliputi nama pabrik pembuat dan tahun pembuat. Tipe serat optiknya SM berarti single mode, GI berarti grade index, SI berarti step index. Kemudian pemakaian kabel optiknya yaitu berarti duct, A itu aerial, B buried, S submarine, dan I indoor.
secara sejenis optik. LT berarti loose tube, SC slot core, TB tight buffer. Dan cara struktur penguatnya, SS berarti solid steel core, WS berarti standard wire steel, dan GRP berarti glass reinforced plastic. Ya, seperti di dalam gambar. Ya, segitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan dari konsep perambatan cahaya tentang rugi-rugi serat optik. Secara garis besar, rugi-rugi yang terjadi diakibatkan oleh pertama faktor intrinsik dari seratnya itu sendiri, kemudian terjadi karena kabel optik yang diinstalasi. Rugi-rugi karena serat optik, penghamburan atau scattering loss. Nama dari Rayleigh scattering, microbending, core size variation, dan mode coupling. Kedua ada penyerapan atau absorption loss. Rugi-rugi karena instalasi, rugi-rugi penyambungan, Fresnel reflection, pembengkokan atau macrobending. Rugi-rugi penghamburan, backscattering loss, disebabkan karena adanya facet-facet yang memantulkan dan membiaskan cahaya. Rayleigh scattering terjadi pada seluruh serat. Penghamburan dapat disebabkan karena pertama microbending, dua variasi ukuran inti atau core, ketiga mode coupling effects. Rugi-rugi karena mode coupling terjadi bila sudut sebuah mode yang direfleksikan berubah karena perubahan diameter inti. Pada kasus ini beberapa mode menyatu atau couple. Mode coupling juga terjadi pada sambungan serat atau connection and splices bila ujung fiber disatukan. Rugi-rugi penyerapan atau absorption loss terutama disebabkan karena adanya molekul-molekul air yang terjadi dalam inti gelas. Rugi-rugi karena instalasi, rugi-rugi penyambungan dengan busur api, mekanis, konektor. Rugi-rugi karena macrobending. Ini contoh rugi-rugi karena microbending. Ini rugi-rugi optik.